Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan Happy Sword Family. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami mau datang hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus firman-Mu yang kami dengar pada hari ini boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni lalu, Bapak Gembala membawakan firman tentang benih ilahi. Dan karena itu juga saya ingin mengambil judul benih ilahi. Bacaan akan kita ambil dari Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 7, yaitu tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah salah seorang ahli Taurat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sayangnya dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud dengan lahir kembali oleh air dan oleh roh. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, apakah mungkin dia yang sudah berusia sekian tahun itu masih bisa masuk ke dalam rahim ibunya dan kemudian dilahirkan kembali. Nah, yang dimaksud dengan lahir kembali oleh air dan roh, yang pertama oleh air itu adalah dengan baptisan air. Baptisan air adalah sebagai tanda bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita juga menyatakan di depan orang banyak bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus. Sedangkan baptisan roh itu berasal dari Allah sendiri. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Kita dilahirkan kembali secara roh. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah benih ilahi tertanam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita memiliki DNA kerajaan dari surga, ya. Kita memiliki DNA Kristus. Lambat laun kita akan dibentuk, kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Dan karakter Kristus itu juga bisa kita tunjukkan dengan menunjukkan, memperlihatkan buah-buah roh yang kita miliki. Buah-buah roh itu tidak bisa kita tunjukkan, ya, kalau kita tidak benar-benar mempunyai buah-buah roh itu sendiri. Kita tidak bisa berpura-pura menunjukkan kebaikan kalau roh kebaikan itu tidak benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menunjukkan buah roh kasih kalau kita tidak benar-benar mengasihi. Orang akan bisa melihat perbedaannya, seperti gandum dan juga lalang. Nah, benih ilahi ini atau DNA yang Tuhan berikan, diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang sudah mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam proses perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang kita masih jatuh bangun. Tetapi seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 3 ayat 9, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bagaimanapun keadaan kita di tengah-tengah dunia ini, benih ilahi itu atau DNA dari Allah itu akan memampukan kita sehingga kita bisa mengatakan tidak pada dosa.
ada seperti kayak semacam pengingat, ya, seperti semacam alarm pada saat kita hampir mau melakukan dosa. Itu roh Allah yang ada di dalam kita itu akan mengingatkan kita sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus. Kita memiliki kerinduan untuk setiap hari hidup menyenangkan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk setiap hari bertemu dengan Tuhan secara pribadi, baik dengan berdoa maupun bersaat teduh maupun mendengarkan lagu-lagu pujian. Seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, bila roh Allah itu ada di dalam kita, kita tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan waktu khusus untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Pada saat kita berdiam diri, pada saat hati kita mulai menyembah Allah, pada saat hati kita mulai memanggil Allah, pada saat itulah adanya satu hubungan, ya, di dalam roh antara kita dengan Tuhan. Pada saat itu juga terjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan. Satu komunikasi yang erat, satu komunikasi yang indah. Puji Tuhan, Bapa dilambangkan sebagai seorang Bapa yang baik, yang luar biasa. Dan memang benar demikian adanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita sebagai anak menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagai Bapa kita, apabila kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga. Apabila kita tidak berkomunikasi dengan doa kita, dengan penyembahan kita, maka hubungan itu tambah lama akan menjadi kaku, akan menjadi semakin renggang. Tetapi bila benih ilahi yang ada di dalam kita itu tumbuh terus, berakar terus, maka itu akan membuat kita merasa selalu rindu, selalu haus untuk mencari Bapa kita, untuk selalu bertemu, bercakap-cakap. Sama seperti sebuah keluarga yang harmonis antara anak dengan ayahnya, begitu dekat, ya, begitu akrab, tidak ada jarak, ya. Bapak mengasihi anak, begitu juga anak-anak mengasihi bapaknya. Sama dengan kita, hubungan kita dengan Bapa di surga. Jika benih ilahi yang ada di dalam kita itu kita tumbuhkan terus, DNA Kristus itu kita tumbuhkan terus di dalam hidup kita, maka dari hari ke hari kita akan semakin diperbaharui. Kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa mengatakan tidak untuk melakukan dosa. Kita bisa membenci segala perbuatan-perbuatan yang dulu pernah dengan gampangnya kita lakukan. Misalnya berbohong atau menyakiti hati orang lain. Seperti ada suatu penjaga, ya, yang menjaga setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk terus menumbuhkan benih ilahi. DNA yang Tuhan berikan kepada kita, semakin hari kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara terus menjalin hubungan dengan Allah. Mencari Dia, berdoa, ya. Kita banyak sekali hal-hal di dunia ini yang semakin hari semakin menakutkan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak perlu khawatir. Kalau kita tahu, kalau kita percaya ada Bapa kita di surga yang menjaga kita senantiasa. Sama seperti seorang ayah yang akan menjaga anak-anaknya, yang akan melindungi anak-anaknya, apapun juga yang terjadi. Demikian juga Bapa kita yang di surga, bahkan lebih lagi daripada itu. Lebih daripada ayah yang ada di dunia ini. Karena Dia Bapa kita yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan benih ilahi yang ada di dalam diri kami boleh terus tumbuh Tuhan. Dengan kami semakin setia membaca firman-Mu, semakin setia berdoa, memiliki kerinduan yang semakin besar Tuhan untuk mencari Engkau, mencari hadirat-Mu, untuk terus menerus bergaul erat dengan Engkau. Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan, yang memiliki DNA Kristus, yang semakin diubahkan seperti Kristus. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami semua siap untuk menyambut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.